Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1453 Momentum yang besar. Apa yang disebut momentum yang besar? Yaitu seperti ini, orangnya banyak. Kamu secara alami akan ketakutan, akan gelisah, menghadapi dikelilingi ratusan orang ini. Ekspresi wajah Ramon Gong pucat, tangan dan kakinya mati rasa, bahkan terus gemetar. Ini bukannya mau nyawa kita. Begitu banyak orang, satu persatu orang meludahi, itu sudah cukup untuk menenggelamkan mereka. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kakak ipar laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ramon Gong meraih lengan. Thomas Kin berkata dengan sebuah ekspresi bergairah, dia tidak ingin dipukuli lagi. Sampai saat itu dia benar-benar tidak dapat dikenali. Jika lengan dan kakinya patah, maka diri sendiri tidak bisa menikahi menantu perempuan lagi. Sekarang sudah tahu takut, sudah tahu menyesal. Hahaha, cepatlah, berlutut dan bersujud pada aku. Aku mungkin bisa melepaskan kamu. Otto Wang berkata sambil ketawa, mengubah keterpurukan sebelumnya. Kak Binardi benar-benar sangat mendukung, datang ke sini hanya beberapa saat. Otto, ada apa yang terjadi? Apakah ada yang membuat masalah di situs Binardi Wei? Tubuhnya kurus, ada sebuah bekas luka di wajahnya, pandangan matanya sangat dingin. Menatap Thomas Kin dan Ramon Gong serta yang lainnya dengan dingin. Sebuah penampilan terlihat hanya ada diri sendiri. Masih tidak buru-buru berlutut kepada aku? Otto Wang berteriak dengan suara yang dalam. Elmina Mu dan Marfa yang sangat ketakutan hingga gemetar, pandangan mata mereka berubah menjadi sangat panik. Begitu banyak orang mengelilingi di sekitar pintu, ini juga terlalu menakutkan. Meskipun Elmina Mu tahu bahwa Thomas Kin sangat hebat, tetapi bagaimanapun juga pihak Iawan momentum yang besar, juga terlalu banyak orang, dia mungkin tidak dapat menanganinya, dan tangannya semuanya masih ada senjata. Begitu bertarung, mereka pasti akan menderita. Kakak ipar laki-laki, kamu cepat pikirkan cara. Kakak ipar laki-laki, apa yang harus dilakukan? Ramon Gong berbisik. Tidak ada cara, berdasarkan keadaan maka menggunakan cara lincah untuk menghadapi. Mereka begitu banyak orang, bisakah kamu mengalahkan mereka? Thomas Kin mendengarnya. Sepasang kaki Ramon Gong ketakutan dan melunak, begitu banyak orang, aku takutnya hanya bisa menunggu untuk mati. Maaf, Otto, aku sudah salah. Ramon Gong langsung berlutut ke arah Otto Wang dan Binardi Wei serta yang lainnya, pandangan mata yang mengalah dan memalukan seperti itu, membuat Thomas Kin tercengang. Kemana perginya arogansi dan dominasi kamu barusan? Sekarang begitu melihat orang telah merekrut begitu banyak orang kemari, langsung iayu. Kenapa kamu tidak hebat lagi? Tahukah ini adalah siapa? Ini adalah Kak Binardi aku, nama Kak Binardi di Jalan Horse, kamu tidak pernah mendengarnya kan? Di kota X kita itu juga termasuk terkenal. Awalnya ada seseorang yang menebas 4 jalan, bahkan orang-orang besar seperti Kak Monica juga kenal dengan Kak Binardi aku. Orang-orang memberi julukan sebagai Jiangnan Little Cyclone. Kamu tanya saja di dunia bawah tanah kota X siapa yang tidak tahu. Otto Wang menunjuk Binardi Wei di sampingnya dan berkata, kebanggaan dan kesombongan sendiri seperti mencekik orang. Ramon Gong lebih ketakutan dan tidak bergerak. Pandangan matanya rendah, sudah berlutut kepada orang, sebuah tampak seperti anjing mati, membiarkan orang menindas. Semuanya adalah nama palsu, tidak layak disebut, tidak layak disebut. Tetapi untuk menangani beberapa orang lemah ini, masih sangat mudah. Otto, aku tidak menyangka kedua orang ini sudah menyulitkan kamu benar-benar membuat aku tidak tahu harus berkata apa kepada kamu. Binardi Wei ketawa dan berkata, jika bukan karena janji Otto Wang untuk memberi dia 1 juta rem sebelumnya, diri sendiri juga tidak akan membawa begitu banyak orang kemari untuk membantunya. 1 juta rem.
Ini bukan jumlah yang kecil, jika adalah Otto Wang dulu, pasti juga tidak bisa mengeluarkan. Gangster sekecil dia ini, paling banyak adalah seorang bawahan Binardi Wei saja, tetapi kali ini dia telah berkembang, telah menipu Mercedes-Benz Big G Ramon Gong, asalkan mobilnya dijual, menjadi jutawan dalam hitungan detik, meskipun mantan bos diri sendiri, juga harus menuruti perintahnya. Bagaimanapun, kekuatan uang bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh semua orang, setidaknya Binardi Wei tidak bisa menahannya. Ada begitu banyak anak buah di bawah tangannya yang harus makan dan minum, jadi 1 juta rem ini adalah sebuah jumlah yang sangat besar bagi dia. Sebelumnya Otto Wang juga hanyalah seseorang yang biasa saja, begitu membuka mulut adalah 1 juta rem, apakah ini sudah berkembang? Hehehe, jika tidak juga tidak bisa merepotkan Kak Binardi kemari untuk membantu aku, ini bukannya bertemu ide yang macet, kali ini Kak Binardi kamu harus membantu aku. Otto Wang berkata sambil tersenyum, 1 juta rem ini menghabiskannya sangat berharga, Kak Binardi bergerak secara langsung, dan masih membawa ratusan orang kemari. Sekarang orang-orang ini, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Jangan khawatir, ada aku di sini, masih tidak ada orang yang bisa bertindak liar di sini, kamu juga bukan tidak tahu kekuatan aku, begitu banyak teman di sini, bisakah melihat kamu menderita? Binardi Wei berkata dengan wajah yang tenang, pandangan matanya penuh ketekunan, menatap ke arah Thomas Kin dan yang lainnya. Orang-orang yang jelek ini, juga bisa memukul kalian beberapa orang yang tidak berguna hingga kalah parah, benar-benar tidak berharga. Ada perkataan Kak Binardi ini, aku sudah tenang. Otto Wang mengacungkan jempol kepada Binardi Wei. Binardi Wei memandang Thomas Kin dan yang lainnya, sekarang Ramon Gong sudah berlutut, hanya tinggal Thomas Kin mereka. Kalian beberapa orang semuanya juga berlutut kepada aku, jangan berpura-pura menjadi tuli dan bisu di sini, bersujudlah pada teman aku dan meminta maaf, seharusnya ganti rugi maka ganti rugi saja, masalah ini termasuk telah berlalu, jika kalian tidak patuh, kamu melihat orang-orang di luar itu setuju atau tidak, Binardi Wei berkata dengan teguh. Kakak ipar laki-laki, kamu buru-buru berlutut saja, kamu jangan melibatkan aku, asalkan kita berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan. Mereka akan membiarkan kita pergi, kamu cepatan. Ramon Gong berkata dengan suara rendah, sebuah penampilan tidak senang. Iya Thomas Kin, kamu cepat berlutut, begitu banyak orang, kita tidak bisa mengalahkan mereka, kamu melihat diri sendiri, tidak bisa masih tetap berpura-pura menjadi orang hebat. Sekarang melihat begitu banyak orang, bahkan tidak berani berbicara. Aku lihat kamu seperti seorang penakut dan tidak berguna. Kamu jangan melibatkan kami berdua. Setelah Marfa yang berbicara juga berlutut di depan Binardi Wei dan yang lainnya, seperti Ramon Gong, berlutut di depan Otto Wang. Ibu dan putra berdua saling memandang dan tersenyum, ini adalah orang pintar yang bisa lihat situasi, mereka adalah benar-benar orang pintar. Lelbu, kamu pasti adalah panutan aku, bisa menekuk dan meregang. Ramon Gong sangat mengagumi terhadap ibu sendiri, laki-laki jantan dapat membungkuk dan meregang, dan ibu diri sendiri sudah berumur, juga dapat membungkuk dan meregang, ini jelas merupakan teladan bagi dia untuk dipelajari. Itu wajar, apakah menurut kamu aku telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun? Tahukah kamu apa artinya melihat situasi? Dalam situasi sekarang ini, kita pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Asalkan mengaku kalah, mereka pasti akan membiarkan kita pergi. Marfa yang berkata dengan percaya diri. Gadis bodoh, masih bengong apa? Berlutut, kamu jangan melibatkan aku dan adik laki-laki kamu, Thomas Kin tidak tahu diri, kamu cepat berlutut, mengakui kesalahan kepada bos. Marfa yang berkata dengan suara rendah. Kalian melihat, inilah orang yang benar-benar mengerti. Meskipun kamu seperti keledai yang keras kepala, masih bisa bertahan berapa lama? Bukankah pada akhirnya masih harus bersujud dan meminta maaf kepada aku? Otto Wang berkata sambil ketawa mengejek. Ibu, apa yang kamu lakukan?
Untuk apa kamu berlutut kepada mereka? Elmina Mu berkata dengan mengertakkan gigi. Brengsek, jika aku tidak berlutut kepada mereka, bagaimana dengan adik laki-laki kamu? Mereka begitu banyak orang, akan memukuli adik laki-laki kamu sampai mati. Kita tidak akrab dengan siapapun, mereka adalah tuan rumah, kita harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. Marfa yang berkata dengan marah, menatap ke arah putri sendiri, sebuah mentalitas yang sangat membenci. Tidak berguna. Apa yang kamu lihat, Thomaskin? Apakah aku hanya mengatakan dia, tidak mengatakan kamu? Kalian berdua buru-buru berlutut kepada mereka, bersujud dan mengaku salah kepada bos, kalian termasuk orang apa? Bukankah ini semua juga karena kamu? Jika bukan karena kamu, apakah roman kami akan dipukuli seperti ini? Jika bukan karena kamu, kami juga tidak akan berlutut kepada orang lain. Kamu sekarang malah bagus, seolah-olah sebuah penampilan yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada kami? Tidak merasa bersalah kepada Elmina? Tidak ada kemampuan, maka jangan berpura-pura hebat. Apakah mengerti? Orang muda perlu tahu seberapa banyak kemampuan diri sendiri. Sekarang malah bagus, orang lain telah memblokir kita di sini. Kamu masih tidak berlutut, apa yang kamu tunggu? Marfa yang menunjuk ke Thomaskin dan mengejeknya, lalu menoleh badan ke Otto Wang dan Binardi Wei bersujud. Kak Binardi, aku tidak begitu mengenal dia, semuanya menyalahkan dia, harus kemari meminta mobil kepada kamu, aku tidak melakukannya. Kalian orang yang berbaik hati jangan perhitungan dengan kami bersujud kepada kalian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.